Halo, kembali lagi dengan saya Hilary Pesirahu, mahasiswa keperawatan Stikesio. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan terapi hormonal klimakterium. Nah, ada yang tahu nggak apa itu klimakterium? Yuk kita kupas secara mendalam. Klimakterik sendiri adalah hal yang biasa kita sebut dengan menopause. Menopause yang merupakan masa transisi yang dihitung dari periode menstruasi terakhir diikuti dengan 12 bulan periode amenore atau tidak mendapatkan siklus haid. Nah, kata klimakterik sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya tangga. Masa ini merupakan masa peralihan dari fase reproduksi menuju ke fase usia tua atau senium. Nah, periode ini terjadi akibat menurunnya fungsi generatif pada ovarium. Jika ditanya apakah klimakterik atau menopause merupakan suatu hal yang tidak normal atau patologik, jawabnya tidak dong, karena ini merupakan hal yang normal yang akan terjadi pada seluruh wanita. Hormon pada masa menopause. Pada masa klimakterium terdapat penurunan produksi estrogen dan terjadi peningkatan hormon gonadotropin. Bisa kita lihat sesuai dengan digambar. Pada saat premenopause, kadar estrogen pada seseorang itu akan tinggi, namun akan menurun pada masa pasca menopause. Sedangkan hormon gonadotropin rendah pada masa pramenopause dan akan meningkat pada pasca menopause. Tingginya kadar hormon gonadotropin ini disebabkan oleh berkurangnya produksi estrogen. Nah, kadar hormon gonadotropin ini akan terus meninggi setiap tahunnya hingga pada tahun ke-15. Nah, teman-teman, pada wanita yang sudah menopause, seringkali terjadi beberapa gejala yang sangat tidak menyenangkan dikarenakan terjadinya penurunan hormon estrogen. Gejalanya seperti merasakan panas di bagian paha atau kaki, kemudian merasakan sakit saat melakukan hubungan seksual, kemudian berkurangnya kepadatan tulang. Dikarenakan hal tersebut, maka dianjurkan untuk mendapatkan terapi hormon di mana terapi itu mengandung akan kadar hormon estrogen. Tujuan dari terapi hormon tersebut adalah untuk mengurangi gejala-gejala yang tidak menyenangkan tersebut. Terapi hormonal sendiri terbagi dalam beberapa macam bentuk. Di antaranya, yang pertama tablet atau patch yang ditempelkan ke kulit, kemudian hormon replacement terapi atau HRT, dan terapi hormonal lokal pada vagina. Kandungan di dalam terapi hormonal adalah estrogen, progesteron, testosteron, atau kombinasi antara estrogen dan progesteron. Dari ketiga terapi hormon yang telah saya sebutkan tadi, ada salah satu terapi yang sangat disarankan atau sering digunakan, yaitu hormon replacement terapi atau terapi suli hormon TSH. Untuk TSH sendiri digunakan dengan cara mengonsumsi obat-obatan yang mengandung estrogen atau progesteron atau juga kombinasi antara keduanya. Hormon replacement terapi atau terapi suli hormon TSH berfungsi untuk mencegah perkembangan penyakit akibat dari kehilangan hormon estrogen seperti osteoporosis dan jantung. Yang kedua, untuk mengatasi gangguan pada saluran kandung kemih, dan yang ketiga, untuk mengatasi vagina yang kering. Terapi hormonal sendiri dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun dan sudah terbukti efektif untuk mengurangi gejala hot flashes dan kekeringan pada vagina. Namun, terapi hormonal ini tidak dapat memperbaiki mood maupun gangguan tidur pada wanita menopause. Ada pula efek samping dari terapi hormonal sendiri dapat mengakibatkan meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke pada penggunaan terapi hormonal kombinasi.
dan juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker endometrium pada penggunaan terapi hormonal dengan menggunakan estrogen saja. Untuk itu, pada wanita masa menopause dianjurkan untuk mengonsumsi daun katuk sebanyak mungkin. Karena berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa daun katuk merupakan terapi hormonal secara alami pada masa menopause karena daun katuk memiliki kadar hormon estrogen yang sangat tinggi. Nah, itu merupakan sedikit penjelasan atau informasi terkait dengan terapi hormonal pada masa menopause. Semoga ilmu kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah mampir di channel pembelajaran saya. Kita bertemu di next video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.